Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Masyudi. Saya dari kelompok 10. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi tentang pasar monopoli. Nah, apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli merupakan keadaan di mana di dalam pasar hanya terdapat satu perusahaan saja, dan dalam perusahaan ini memproduksi barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Penyebab paling mendasar dari munculnya pasar monopoli adalah hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Suatu monopoli terus menjadi pemain tunggal di pasar karena perusahaan-perusahaan lain tidak mampu untuk masuk ke dalam pasar tersebut dan bersaing dengannya. Terdapat 5 karakteristik dari pasar monopoli. 1. Hanya terdapat satu produsen dalam pasar atau monopoli murni. 2. Tidak memiliki barang pengganti yang mirip. 3. Terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar. 4. Produsen sebagai penentu harga atau price maker. 5. Promosi yang berlebihan tidak diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber terjadinya pasar monopoli. Sumber terjadinya pasar monopoli ada 3. Yang pertama, monopoli sumber daya. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik atau istimewa dan tergolong pokok, tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Meskipun kepemilikan eksklusif terhadap sumber daya penting yang merupakan penyebab potensial monopoli. Pada praktiknya monopoli jarang terjadi karena alasan ini. Yang kedua, monopoli ciptaan pemerintah. Monopoli ciptaan pemerintah terjadi jika pemerintah memberikan hak cipta atas suatu produk kepada sebuah perusahaan tunggal tertentu. Biasanya hal ini merupakan penghargaan pemerintah atas prestasi perusahaan tertentu dalam menemukan suatu teknologi atas produk baru yang inovatif. Yang ketiga, monopoli alamiah. Perusahaan yang memiliki daya monopoli alamiah atau natural monopoli disebut monopolis alamiah. Perusahaan ini mempunyai kurva biaya rata-rata atau AC jangka panjang yang menurun atau negatif slope. Makin besar output yang dihasilkan, maka makin rendah biaya rata-ratanya. Ini dimungkinkan karena perusahaan memiliki kurva biaya marginal atau MC yang juga menurun dan berada di bawah kurva AC. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya pasar monopoli. Sebab-sebab terjadinya pasar monopoli ada 2. Yang pertama, hambatan teknis atau technical barriers to entry, yaitu ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada atau existing firm. Yang kedua, hambatan legalitas atau legal barriers to entry. Hambatan legalitas ada 2 macam. Yang pertama, undang-undang dan hak khusus, yaitu tidak semua perusahaan memiliki daya monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli. Yang kedua, hak paten atau patent rights atau hak cipta atau copyright, yaitu tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang, tetapi juga dapat melalui hak paten atau hak cipta. Hak paten adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Selanjutnya, kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan pasar monopoli yang pertama ada efisiensi produk, kedua mendorong terjadinya inovasi, ketiga mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat, keempat efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, kelima efisiensi dalam pengadaan barang publik. Keburukan pasar monopoli ada yang pertama penyimpangan alokasi sumber daya, kedua adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja, ketiga penyalahgunaan kekuatan pasar, keempat tingkat produksi yang lebih rendah, 5. Mengurangi kesejahteraan konsumen, dan yang keenam ketidakadilan. Permintaan, penerimaan, penjualan total, dan penerimaan penjualan. Yang pertama, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli. Kurva permintaan monopoli juga merupakan kurva permintaan pasar yang mempunyai slope negatif atau miring dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini berarti monopolis dapat mengendalikan harga di pasar. Apabila monopolis mengurangi
penawaran barang, maka harga akan naik. Namun apabila monopolis menambah penawaran barang, maka harga akan turun. Yang kedua yaitu kurva permintaan total revenue perusahaan monopoli. Kurva permintaan yang dihadapi oleh monopoli juga kurva permintaan pasar dan juga merupakan nilai penjualan rata-ratanya. Kurva permintaan pasar biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Keseimbangan perusahaan adalah juga keseimbangan pasar. Nilai produk penjualan total atau TR pada perusahaan monopoli berbentuk seperti parabola atau seperti huruf U yang terbalik. Hal itu dikarenakan setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan tidak selalu memperbesar TR, melainkan mula-mula makin besar sampai pada titik maksimum. Kemudian setelah mencapai titik maksimum, TR terus menurun sampai titik 0. Dan jika jumlah produk terus ditambah, maka TR menjadi negatif. Poin yang terakhir yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga dapat terjadi apabila pelaku usaha menentukan harga sehingga perbedaan antara harga rata-rata dengan biaya rata-rata bervariasi di antara penjualan barang yang sama atau barang yang fungsinya hampir sama. Diskriminasi harga hanya dapat terjadi pada barang atau jasa yang sama dengan kuantitas yang sama. Semua pengertian tersebut mengacu pada praktik diskriminasi harga berdasarkan daya beli atau pendapatan konsumen yang diproyeksikan dari struktur biaya pelaku usaha. Salah satu contoh dari diskriminasi harga yaitu praktik penentuan harga oleh profesional dalam bidang kesehatan dan juga hukum yang menentukan harga rendah untuk kelompok yang berpenghasilan rendah dan harga yang tinggi untuk kelompok yang berpenghasilan tinggi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.